Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya Safira Fineza. Saya Devi Marcelina. Saya Iza Ananda. Kami akan membahas tentang wabah penyakit mematikan sepanjang sejarah yang ada di Eropa. Saya akan menjelaskan sejarah wabah Black Death atau bubonik. Wabah Black Death sendiri adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, yaitu pada tahun 1347 hingga 1351 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, Black Death telah merenggut tidaknya sekitar 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga tahun 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain wabah Italia pada tahun 1629 hingga 1631, wabah besar London pada tahun 1655 hingga 1666, wabah besar Wina pada tahun 1679, wabah besar Marseille pada tahun 1720 hingga 1722. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut di bagian lain dunia. Contohnya seperti di Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, beberapa bagian Amerika Selatan. Maut hitam mengubah populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa secara drastis. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tidak sehat pada masyarakat untuk hanya hidup untuk hari ini. Wabah bubonik atau wabah Black Death adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis saat menimbulkan infeksi pada tubuh. Gangguan ini biasanya disebabkan melalui kutu yang telah menggigit hewan yang sudah terinfeksi, seperti tikus atau tupai. Selanjutnya kutu tersebut menularkannya pada hewan lain, bahkan manusia yang digigitnya. Penularan ini juga dapat terjadi oleh hewan atau manusia yang telah terinfeksi melalui tetesan di udara. Untuk pengobatan Black Death sendiri dapat diobati menggunakan antibiotik. Apabila tidak segera ditangani, maka jenis bubonik plaga bisa berkembang menjadi lebih parah. Untuk jenis septisemik dan pneumonik, pengobatan yang dilakukan melalui cairan infus, oksigen, dan membutuhkan alat bantu pernapasan. Pencegahan Black Death. Sampai saat ini belum ada vaksinasi yang dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap penyakit Black Death tersebut. Konsumsi antibiotik dapat menjadi salah satu upaya pencegahan jika seseorang memiliki resiko terpapar penyakit Black Death ini. Meski begitu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ini, seperti yang pertama, mengawasi dan mengendalikan populasi hewan pengerat di lingkungan sekitar. Yang kedua, hindari tumpukan benda rongsokan, makanan hewan, atau kotoran yang memungkinkan tikus hingga. Selanjutnya, menggunakan sarung tangan jika sedang berhadapan dengan hewan yang telah terinfeksi wabah. Yang keempat, pastikan hewan yang dipelihara menggunakan produk anti serangga atau anti kutu. Cegah hewan untuk tidur di kasur atau sofa ruang tamu agar penyakit ini tidak mudah menular. Selanjutnya, interaksikan pada dokter jika memang wabah ini sedang merebak agar mendapat penanganan awal. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Semoga presentasi kita dapat menambah wawasan kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan Terima kasih. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Aku bingung, gue bingung, capek bingung, jadi suwung. Setelah sekali rasanya koyo lagi digulung. Kesleting sapi pitu rasane malah deger. Lah kok konco teko malah disogok eksimer.